Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Halo Sobat Misteri, hari ini gua Dias Eka Kusuma yang bakal ngebawain cerita dari naskah Kualat Gunung Pulau Sari yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Nah, alasan gua bikin podcast horor yaitu karena hobi gua itu suka sama hal-hal yang berbau mistis, horor, urban legend, dan hal-hal misteri lainnya. Dan gue tuh juga mau punya niatan ngasih tahu sedikit pembelajaran yang mungkin dapat diambil oleh rekan-rekan dari cerita-cerita yang nanti bakal gue bawain. Sama gue mau ngasih tahu kalau kita ini hidup berdampingan sama yang tak kasat mata. Mungkin teman-teman tahu Gunung Pulau Sari, yang dimana Gunung Pulau Sari merupakan salah satu gunung yang berada di tanah Jawa, tepatnya pada Provinsi Banten. Nah, cerita Kualat Gunung Pulau Sari ini merupakan cerita yang ditulis oleh Mbah Ngesot pada sebuah situsnya yaitu kumparan.com. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin baca naskah original ya, link terdapat di deskripsi. Nah, cerita Kualat Gunung Pulau Sari ini menceritakan tentang 4 sekam pendaki yaitu Ori, Mira, Eldi, dan Ricky. Yang dimana hal-hal mistis mulai mereka rasakan ketika salah satu dari mereka membuat kesalahan yang fatal yang mengakibatkan penghuni Gunung Pulau Sari murka karenanya. Yang dimana kejadian ini juga bertepatan dengan bencana longsor yang terjadi pada Gunung Pulau Sari pada saat itu. So, pasti rekan-rekan bakal merinding dengerinnya. Lalu, bagaimanakah cerita dari 4 sekawan tersebut dalam melakukan pendakian setelah mereka mengalami hal-hal mistis tersebut? Apakah mereka semua selamat atau tidak? Mari kita simak ceritanya pada misteri hari ini. Untuk rekan-rekan semua, selamat mendengarkan. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya sangat aneh dan tidak seperti Ricky yang kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku ini adalah jelmaan sosok Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang-orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara jalan mereka pun sama. Kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan Eldi. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat Eldi berdiri di batang perpohonan. Wajahnya penuh darah. Namun ia tersenyum ke arahku sambil tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu
justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi oleh jin juru putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang-orang yang berkemah di tempat ini. Ada puluhan orang, bukan? Ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari Aldi sama Mira lagi. Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. Rick. 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Nah, beberapa hari sebelumnya, sebelum terjadi kejadian ini yang menimpa mereka berempat, jujur, aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan, aku tak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun, aku tak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, itu loh, mahasiswa kuliah pulang. Ya, paling sekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti ini. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki gunung Pulosari. Aku tak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang pantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Nah, percakapan dengan Mira pun seperti ini. Halo Ri, Ori. Iya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Ku letakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu, Ri. Gue punya rencana keren nih. Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggiran pantai lagi? Bukan kok. Itu garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gue jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah kan naik gunung kan? Gak pernah Mir, dan kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak kuat. Lu tahu sendiri fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup. Ya Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan izinin naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gua antar izin ke mama lu ya. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa terus lu yang ditutup sama om gua? Mendingan
Ikut aja, kan bisa jagain gue juga, Ri. Lah, pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanya aku dengan malas. Iya, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak, mikirkan apa yang dikatakan Mira. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya tahu. Riki, kita kesana bareng sama si Riki, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian, mah. Riki memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang menjadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh lah, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut nih, kataku. Seharusnya saat itu aku tak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantau. Sore itu aku, Mira, Riki, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. So, itu dia cerita Gunung Pulau Sari ya, bagian pertama. Itu untuk rekan-rekan yang masih penasaran kelanjutan kisah dari keempat pendaki ini yang melakukan ketindakan kualat pada Gunung Pulau Sari, bisa kembali mendengarkan pada kelanjutan episodenya. Tunggu saja episode yang selanjutnya. So, gua Dieska Kusuma mohon minta maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang mengenakan, serta banyak kosakata yang tidak jelas, karena kesalahan dari saya dan kelebihannya berasal dari Tuhan. So, sekian dari misteri pada hari ini. Sampai jumpa. Bye.